Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Nasution, NIM 0205171162. Ini saya ingin menjelaskan ruang lingkup kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus-menerus mengenai perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya, serta berbeda juga perubahannya suatu waktu atau zaman tertentu. Dan waktu juga berubah, maka studi mengenai masalah kejahatan serta penyimpangan juga akan mengalami perkembangan dan peningkatan penglihatan cara memahami serta mengkaji masalah sosial yang ada berkembang juga sesuai perkembangan zaman. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli barat dari kriminologi ini sendiri. Ilmu masyarakat satu ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang secara khusus. Dikatakan secara khusus karena mempelajari kejahatan dari beragam aspek. Dan ada satu ilmuwan dari Prancis yang bernama Tony Topinar, yaitu seorang ahli antropologi yang mengatakan kriminologi ini berasal dari dua kata, yaitu crime yang memiliki arti kejahatan dan logos yang memiliki arti pengetahuan. Dengan demikian, maka tidak heran jika kriminologi ini bisa diartikan sebagai sebuah kajian mengenai kejahatan. Berkembangnya beragam studi yang dilakukan secara ilmiah terkait dengan tingkah laku manusia juga dengan suatu kepribadian manusia. Teori kriminologi. 1. Teori Sunderland. Teori Sunderland memberikan hipotesis jika perilaku kriminologi bisa dipelajari menggunakan teori asosiasi yang sering dilakukan yang melanggar norma hukum. Tidak hanya mempelajari kejahatan sesungguhnya, melainkan juga motif dorongan yang nyaman sehingga dapat memuaskan mereka untuk melakukan perbuatan antisosial. 2. Teori kontrol sosial. Landasan berpikir dari teori kontak sosial ini yaitu tidak melihat individu sebagai orang yang secara tidak langsung patuh terhadap hukum. Ternyata memang ada beberapa segi pandangan antisesis yang mana seseorang harus belajar agar tidak melakukan perilaku tindak pidana. Teori tegak. Teori ini berpendapat jika manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu melanggar hukum, melanggar norma-norma, serta melanggar peraturan yang setelah tidak tercapainya antara tujuan dengan cara mencapainya. Dengan demikian, menurut perilaku, salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu dengan melakukan tindakan tidak ilegal. Teori label. Teori label ini menggunakan landasan berpikir berdasarkan pandangan norma, di mana sebab utama terjadinya kejahatan yaitu karena adanya pemberian label oleh masyarakat untuk memberikan tanda pada anggota-anggota tertentu di masyarakat. Banyak cara yang digunakan untuk memberikan label tersebut. Teori label disebut juga bisa berfungsi untuk menentukan batas pelaku kriminal yang sudah dijanjikan teori. 5. Teori psikoanalitik. Menurut Sigmund Freud, yaitu seorang ahli penemu psikoanalisa, namun Sigmund Freud lebih bertuju pada neurosis serta faktor-faktor yang berada di luar kesadaran ataupun faktor-faktor tersebut tergolong ke dalam struktur yang lebih umum terkait dengan ketidakberesan atau sebab penyakit tertentu. Alexander dan Stubb berpendapat jika kriminalitas merupakan salah satu bagian dari sifat manusia. Dengan demikian, melihat segi pandang psikoanalitik, masalah perbedaan yang utama antara kriminal sepekan kriminal yaitu para kriminal yang sudah belajar mengontrol serta menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan antisosialnya.
Tujuan kriminologi. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain ini, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya? Tidak terhenti sampai di situ. Masyarakat di sekitar merupakan orang yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu, ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam perbuatan rencana perundang-undangan atau hukum pidana. Berbagai pandangan yang digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat. Ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memberikan gambarannya jika kejahatan tersebut ternyata sangat mahal. Tidak terhenti sampai di sini, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk menghindari rasa benci negatif dan rasa simpati yang kurang sehat terhadap pelaku kejahatan kriminal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.